semua ketentuan militer sudah berlaku. Itu ada. Mulai detik ini. Otoriter memang. Nah, memang saatnya harus otoriter. Aceh, negeri yang dihapus oleh Indonesia dari peta dunia. Aceh, sebuah negeri yang memiliki sejarah panjang, identitas yang kuat, serta peran besar dalam perjalanan Nusantara. Dahulu, Aceh berdiri sebagai kerajaan maritim yang disegani, menjalin hubungan dagang dengan dunia Islam, Eropa, dan Asia Tenggara. Namun, di era modern, Aceh perlahan kehilangan statusnya sebagai entitas yang berdiri sendiri. Dalam sejarah Indonesia, Aceh selalu memiliki peran yang unik. Ia bukan hanya sekadar sebuah provinsi biasa, melainkan sebuah negeri dengan warisan kerajaan, perlawanan yang tangguh, serta semangat kemerdekaan yang tak pernah pudar. Lalu, bagaimana Aceh bisa berubah dari negeri yang berdaulat menjadi bagian dari Indonesia? Apakah Aceh benar-benar dihapus dari peta dunia? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang Aceh dari kejayaannya di masa lalu, pergolakan di era kolonial dan kemerdekaan, hingga perjuangan panjang rakyatnya dalam mempertahankan identitas mereka. Sebelum menjadi bagian dari Indonesia, Aceh adalah salah satu kerajaan Islam terbesar di Asia Tenggara. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sejak abad ke-15 dan mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Saat itu, Aceh adalah pusat perdagangan internasional. Rempah-rempah seperti lada dan pala menjadi komoditas utama yang diperdagangkan dengan dunia luar. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Utsmaniyah di Turki yang membantu memperkuat posisi Aceh dalam menghadapi penjajahan Eropa. Namun, kehadiran Belanda mengubah segalanya. Perang Aceh yang berlangsung sejak 1873 hingga awal 1900-an menjadi salah satu perang kolonial terpanjang di dunia. Rakyat Aceh tidak mudah ditaklukkan, dan perlawanan mereka menjadi legenda dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, muncul pertanyaan besar. Apakah Aceh harus bergabung dengan Indonesia atau tetap berdiri sendiri? Aceh awalnya diberikan status daerah istimewa, sebuah bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan. Namun, ketika pemerintah pusat mencabut status istimewa itu pada 1950-an, rakyat Aceh merasa dikhianati. Akibatnya, muncul perlawanan di bawah pimpinan Tunku Daud Beureueh yang mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari Darul Islam (DATI) pada 1953. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, tetapi akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah pusat. Namun, ketidakpuasan rakyat Aceh tidak berhenti di situ. Pada 1976, Hasan Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dengan tujuan memisahkan Aceh dari Indonesia. Ia menganggap bahwa Aceh telah dihapus sebagai entitas yang mandiri dan hanya dijadikan bagian dari Indonesia demi kepentingan ekonomi Jakarta. Sejak tahun 1976, konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia semakin memanas. Aceh menjadi zona perang yang penuh dengan kekerasan, penculikan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia menerapkan status DOM, daerah operasi militer, di Aceh selama lebih dari 10 tahun, yang menyebabkan banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Di sisi lain, GAM juga melakukan serangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur milik pemerintah pusat. Konflik ini berlangsung selama hampir 3 dekade hingga akhirnya terjadi bencana besar, Tsunami 2004. Tragedi ini menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh, tetapi juga menjadi titik balik bagi perundingan damai. Pada 2005, Perjanjian Helsinki ditandatangani antara GAM dan pemerintah Indonesia yang mengakhiri konflik bersenjata. Sebagai gantinya,
Aceh diberikan status daerah istimewa dengan otonomi khusus yang memberinya hak lebih besar dalam mengatur hukum, pemerintahan, dan sumber daya alam. Apakah Aceh benar-benar dihapus dari peta? Jika dilihat dari sejarahnya, Aceh memang mengalami perubahan drastis dari sebuah kerajaan merdeka menjadi bagian dari Indonesia. Namun, apakah Aceh benar-benar dihapus? Secara hukum, Aceh masih ada dalam peta Indonesia sebagai sebuah provinsi dengan otonomi khusus. Namun, dari segi identitas, banyak masyarakat Aceh merasa bahwa mereka telah kehilangan kedaulatan dan hak mereka sebagai bangsa yang berbeda. Beberapa alasan mengapa Aceh dianggap dihapus dari peta dunia. 1. Hilangnya status Kesultanan Aceh yang dulu merupakan kesultanan yang dihormati kini hanya menjadi provinsi di bawah kendali Jakarta. 2. Eksploitasi sumber daya. Banyak yang menilai bahwa sumber daya alam Aceh lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan nasional daripada untuk rakyat Aceh sendiri. 3. Perubahan budaya dan politik. Meskipun Aceh diberi hak menjalankan syariat Islam, banyak aspek kehidupan masyarakatnya yang mengalami perubahan akibat kebijakan pemerintah pusat. 4. Dampak konflik berkepanjangan. Akibat perang yang panjang, Aceh kehilangan banyak generasi muda yang seharusnya bisa membangun negeri ini. Namun, di sisi lain, Aceh juga mendapatkan keuntungan dari perdamaian. Dengan status otonomi khusus, Aceh memiliki hak untuk menerapkan hukum Islam, mengelola sumber daya tertentu, dan mendapatkan dana khusus dari pemerintah pusat. Aceh adalah negeri yang memiliki sejarah panjang, semangat perjuangan yang tinggi, serta kebanggaan sebagai bangsa tersendiri. Walaupun secara politik Aceh masih menjadi bagian dari Indonesia, banyak yang merasa bahwa semangat dan kedaulatan Aceh sebagai negeri yang mandiri telah dihapus. Namun, apakah masa depan Aceh hanya tentang masa lalu yang hilang? Ataukah ada peluang bagi Aceh untuk bangkit kembali sebagai kekuatan yang lebih besar, baik dalam Indonesia maupun di panggung dunia? Sejarah menunjukkan bahwa rakyat Aceh tidak pernah menyerah. Mereka selalu beradaptasi, berjuang, dan mencari cara untuk mempertahankan identitas mereka. Apakah di masa depan Aceh akan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau ada babak baru dalam sejarahnya? Itu semua bergantung pada bagaimana rakyat Aceh menentukan nasib mereka sendiri.